Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, kelas 9B nomor urut 22. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 buku paket kelas 9, poin A, hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Daulah itu bahasa Arab ya. Dan menurut istilah, pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama ada asli, yang artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua ada permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga ada tunggal. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan oleh badan-badan lain. Kemudian yang terakhir ada tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain, seperti misalnya membuat perjanjian dengan negara lain, ikut serta dalam organisasi kenegaraan, dan lain sebagainya. Teori kedaulatan. Di sini teori kedaulatan ada 5. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan diberikan oleh Tuhan kepada tokoh negara yang terpilih secara kodrati, ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tiran atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang bagi rakyatnya. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara merupakan kekuasaan tertinggi. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal ini terbukti melalui sikap pemimpin yang diktator. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai tanda kutip panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat.
Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan dan ber- dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyatnya. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.